yang pasti Anda anak tunggal. Anak pungut. Anda anak pungut. Kesel banget gua. Pakai topi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bre. Balik lagi bersama gua Adul dan gua Mulki dalam segmen RMRK, resahmu resahku. Di RMRK ini kita mau ngebahas tentang seorang anak bungsu yang paling terakhir mencurahkan isi hatinya. Waduh. Dan mencurahkan keresahannya kepada kami. Iya, anak bontot ya bisa juga dibilang. Anak bontot. Iya. Ini kita ngambil videonya pagi-pagi ya. Jadi enak, nggak terlalu panas, Nggak terlalu gelap, ya standar lah. Mantap. Cuman masih ngantuk dikit. Mantap, Bre. Iya, dia banyak kerjaannya, Bre. Ya. Ada penanya, aku anak bungsu, Bang, dan aku resah karena banyak hal yang berlawanan. Contoh, aku dituntut dewasa karena aku umur 16, tapi keluarga aku posesif, jadi serba salah menurut abang-abang. Gimana? Dari tanpa nama. Ya. Dia tidak mau disebutkan namanya. Ya, kebetulan dia nggak mau disebutin namanya ya. Padahal kita tahu dia namanya siapa. Tapi dia pesan, udahlah jangan disebutin namanya. Takutnya orang tuanya tahu dia. Nanti orang tuanya nonton. Wah, ternyata anak saya ngadu ke orang. Ya nggak apa-apa, itu emang spontanitas dari seorang anak. Oh, hui. Ya, lu ngomong-ngomong lu mukanya capek banget ya dulu ya. Iya, capek. Ya, lu Malam nganter nyokap, ya. terus pagi kesiangan. Iya, dan itu derita anak yang paling gede ya. Baru mau take video langsung ditelepon nyokap, nganterin ya. Nah, ya nggak apa-apa. Ya namanya anak itu kan harus berbakti kepada orang tua kan. Kata berbakti di sini kan membantu. Dan membantunya tuh sepanjang masa. Iya, apalagi lu anak laki-laki ya, baktinya selamanya. Siap-siap aja lu. Meskipun gua nantinya udah nikah, tetap harus berbakti. Iya. Ya udah, kita masuk ke pembahasan ini ya. Iya. Anak bungsu yang tadi dia bilang dia itu anak bungsu dari satu keluarga. Yang ini menurut gua banyak banget yang ngerasain ini ya. Jadi dia anak bungsu yang umurnya tuh bukan anak kecil lagi. Jadi keadaan di sekitarnya bahkan dari kakak-kakaknya atau dari keluarganya, bahkan dari mama ayahnya itu sering bilang kok misalkan kamu tuh harusnya lebih dewasa dari sekarang. Tapi ketika dia mencoba dewasa, banyak hal-hal yang membuat kedewasaannya jadi tertunda juga karena sifat posesif dari, sebenarnya gini, kalau kita ngomongin posesif itu sebenarnya bisa dibilang positif juga ya. Ya, karena adanya sifat posesif karena ada rasa sayang yang berlebih, ya kan. Ketika ada rasa sayang berlebih, datanglah rasa khawatir. Rasa peduli yang lebih. Rasa peduli yang lebih, datanglah rasa khawatir. Rasa khawatir menyebabkan fenomena posesif ini, ya kan. Dan itu sebenarnya wajar, ya kan. Dan ini sebenarnya nggak terjadi sama anak bungsu doang. Entah itu anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, dan seterusnya. Itu yang namanya orang tua itu kan khawatir pasti, ya kan. Tapi orang tua nggak bisa mungkiri juga kalau misalkan semakin dia umurnya bertambah, itu sifat kedewasaan harus ada. Iya, pasti. Nah, mungkin di sini kita bahas dari sisi salah anaknya dulu. Habis itu baru nanti ada statement yang membuat dia lebih tenang menjadi anak bungsu. Jadi gini, ketika orang tua bilang kita harus lebih dewasa lagi, ya kan. Nah, mungkin dari si anaknya ini pertama, jadi dia ini dituntut dewasa. Iya. Nah, definisi dewasa dia ini mungkin terlalu jauh bagi orang tuanya. Untuk si orang tuanya. Mungkin yang dewasa di sini, yang dimaksud orang tuanya bisa lebih dewasa ini mungkin di hal-hal yang simple.
Contoh. kayak misalkan ya dia habis makan mungkin cuci piring sendiri gitu. Jadi hal-hal yang dilakukan orang dewasa yang itu bisa mengurangi yang namanya beban orang tua. Dan itu nggak harus jauh. Maksudnya dewasa di sini bukan artinya kita harus berdiri sendiri, harus bekerja, sedangkan umur dia masih 16 gitu. Maksudnya mungkin yang dewasa di sini ya yang simpel-simpel aja dulu. Misalkan kayak lu habis makan nyuci sendiri, lu habis pakai baju, ya seenggaknya lu tahu cara nyuci baju dan sebagainya. Habis bangun tidur diberesin. Nah, habis bangun tidur diberesin. Entah itu kalau misalkan ada kotoran-kotoran yang ada di kasur diberesin gitu, tisu diberesin. Ini cowok cewek nih? Cewek. Nggak ada tisu berarti. Loh, emang tisu yang make cuman cowok. Ya, Bisa jadi lanjut. dia habis ngapus make up, ngapus lipstick. Lanjut. Bukan ngapus yang lengket doang. Lanjut. Ya pokoknya mungkin yang dimaksud dewasa orang tuanya seperti itu. Iya. Tapi karena si anak ini yang baru 16 ya, umur 16 16 tahun. berpikir kalau definisi dewasa itu jauh. Dan ya kita sebenarnya gini, kita nggak mungkiri kalau misalkan orang tua itu sudah pernah di usia 16 tahun. Ya kan? Dia tahu labelnya anak. Jadi kadang sifat posesif datang dari situ karena takut anaknya terbebani dengan pikiran dia sendiri. Makanya datanglah pelarangan. Nah, anak yang kayak waktu pembahasan kita yang kemarin itu, yang keresahan seorang ibu, jangan lupa nonton keresahan seorang ibu. Yang video kita RMR ke awal. Iya, itu luar biasa ya. Yang Linknya ntar ada di bawah. ya, di situ kita ngebahas kayak yang namanya anak itu kan lagi labil-labilnya, ya kan. Pola pikirnya luas, ya kan. Dia baru bisa berpikir. Ya kan, semakin umurnya dewasa dia semakin mengerti ini dan itu. Dan yang sebenarnya kedewasaan yang dimaksud orang tua mungkin nggak sampai sana gitu. Mungkin ada waktunya sampai sana di umur misalkan 20, 21. Ya, jadi kan namanya kedewasaan juga ada tingkatan-tingkatannya kan. Nah, gitu. Nah, mungkin di sini yang membuat orang tua sedikit posesif, ya kan? Karena definisi dewasa bagi si tanpa nama ini terlalu jauh, ya kan? Umur 16, tapi kedewasaannya yang dia lakukan itu seakan-akan dia itu sudah dewasa, benar-benar dewasa. Padahal yang namanya gini, yang namanya anak bungsu itu kan anak paling kecil ya. Nanti ketika kita jadi orang tua tuh kita ngerasain sendiri, Pak. Kita semakin tua tuh semakin jenuh, ya kan? Ketika kita punya anak yang umurnya masih menurut kita paling kecil, itu bisa jadi lucu-lucuan sebenarnya. Maksudnya ya dia nuntut kita dewasa agar dia bisa mempersiapkan masa depannya. Tapi ekspektasi dia harusnya nggak sejauh itu gitu loh. Jadi dia masih ingin gitu ada si anak bungsu ini yang seperti dulu yang nemenin dia, terus habis itu dia yang selalu bikin orang tuanya bahagia dan sebagainya. Ya walaupun emang kita nggak pungkiri semakin besar anak ya semakin pola pikirnya semakin luas. Ya dia sebagai orang tua juga harus paham soal itu. Gitu sih. Sebenarnya gitu aja ya masalah ini posesif dan kenapa anak bungsu itu dituntut dewasa dan tapi orang tuanya masih posesif. Sebenarnya gitu. Tapi sebenarnya gini ya. Jadi dalam keluarga itu kan yang penting saling memahami, ya kan. Gue paham kenapa orang tua bisa seperti itu, ya kan. Yang tadi kita sebutin panjang lebar, ya kan orang tua tuh pengennya dewasa itu ya nggak terlalu jauh tapi anaknya terlalu jauh. Nah kembali lagi tadi kan kita udah nyebutin orang tuanya pasti pernah di umur 16, ya kan. Dan dia pernah ngerasain juga waktu dia 16 itu seperti apa. Nah, seperti yang kita pernah bahas juga, sebenarnya ini pembahasannya ya seputar sini aja, anak orang tua dan anak. Itu yang namanya di dalam keluarga itu harus saling memahami gitu. Anaknya harus memahami orang tuanya harus memahami anak. Si anak harus memahami orang tua dari segi ya udahlah, kita yang muda, ya kan. Kita yang muda, mereka udah tua, mungkin mereka terlalu takut
Nah, kita sebagai anak juga harus tahu batasan-batasan. Misalkan kita push limit nih. Kita push limit terus di sini orang tua marah, kita stop di situ. Gitu. Kalau misalkan kita mau naikin lagi, ya nggak apa-apa, kita push lagi, push nanti di situ. Nah, nanti dari situ kita paham orang tua kita seperti apa, orang tua kita paham kita seperti apa gitu. Dan gue yakin sebenarnya orang yang paling paham akan kita kan orang tua ya. Gitu. Jadi gitu ya, jadi kita nge-push limit sampai batas itu sampai mana. Nanti kalau misalkan emang di situ sudah terbiasa, nanti kita push lagi. Jadi gitu cara mengertikan orang tua seperti itu. Nggak langsung ini itu ngadu argumen hingga akhirnya yang namanya di rumah itu pasti yang kuat orang tua, Pak. Gitu. Dan yang kuat orang tua ya ujung-ujungnya nanti anak cuma ngikut, kecuali emang dia super rebel ya. Saya keluar gitu. Enggak. Saya keluar seminggu kemudian pulang lagi. Ada sih teman gue kayak gitu. Iya, ada. Ya, yang penting gitu. Kita sama-sama pengertian. Kita saling ngerti nih orang tua kita seperti apa. Jadi jangan terus bilang orang tua harusnya kan ngerti kita gitu. Jadi kita sebagai anak juga yang udah bisa berpikir harusnya lebih pengertian juga ke orang tua. Oh, dia semakin ini mungkin dia takut kita kayak gini, kita kayak gitu. Nah, begitu sebenarnya. Nah, kalau misalkan udah saling memahami, di situ nanti ketemu tuh jalan keluarnya. Oh, gitu ya? Iya, jadi orang tua tahu, oh ini anak saya pengen mulai berteman dengan orang yang lebih luas gitu. Hingga akhirnya nanti di situ orang tua juga paham, oh ya kalau misalkan ini yang penting saya ngasih tahu, misalkan anak saya nih yang nggak boleh ini gitu. Oh ini, terus habis itu diajarin yang sifatnya tuh prinsipil tapi yang ringan-ringan. Kayak misalkan kamu boleh, kayak misalkan kamu berteman sama siapa aja boleh. Misalkan kamu punya teman lawan jenis pun boleh, tapi kamu harus tahu nih apa batasan-batasan prinsip yang kalau misalkan dilanggar itu berakibat fatal. Kayak misalkan dia berteman dengan lawan jenis dan dia melakukan hubungan yang di luar batas, kayak gitu kan, itu menimbulkan efek yang lumayan besar ya. Kalau panjang ya. Kalau misalkan masih aman ya jangan merasa aman. Nah, Cuk, ya gitu. Ya ini serius nih. Iya. Kok ayo ini kan pembahasannya, Cuk. Iya. Ini gue udah pegal nih megangin sampai nih. Ya jangan dipegang dulu lah. Gila. Ya lanjut. Ya kayak gitu kan. Ya yang penting orang tuanya ketika tahu anaknya sedang ingin mengeksplor lebih banyak teman dan sebagainya, ya diajarkan ini. Kayak misalkan minuman alkohol atau narkoba itu tidak boleh. Ya itu ya mungkin ada yang toleransi terhadap itu, tapi nggak kok narkoba tidak ya. Pasti tidak. Ya, kecuali untuk orang sakit. Ya ada dosisnya, maksudnya itu atas anjuran dokter. Nah, diajarkan misalkan minuman alkohol kayak gini, nanti efeknya seperti ini. Terus habis itu dikasih batasan-batasan juga kayak misalnya. Jadi kan di situ timbul pengertian. Nanti anaknya juga mengerti. Anaknya jadi lebih rileks juga ke orang tua gitu. Misalkan ada masalah ini masalah itu lebih terbuka kayak gitu. Nah, kalau misalkan udah kayak gitu enak, Pak. Ini bukan masalah anak bungsu, anak pertama, anak kedua dan anak ketiga ya. Jadi ya begitulah yang namanya jadi anak ya, seperti itu ya. Oke, udah gitu aja. Oke, Bre, setelah kita panjang lebar, iya, ini membahas tentang anak bungsu ini. Iya. Dan ini ternyata lumayan seru ya. Ya, seru. Iya. Kita masuk aja langsung lah dalam segmen yang paling ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua, yaitu dalam segmen pertanyaan. Oke. Mungkin pertanyaan pertama bisa lo yang nanya, gue yang jawab, nanti kita gantian ya. Iya. Ini kebetulan kita cuma dapat 2 pertanyaan nih. Semakin lama pertanyaan semakin dikit ya. Sebenarnya banyak, cuman kita filter. Oh iya. Pertanyaan pertama, kenapa anak bungsu dimanja? Dari @dul_12. Kenapa anak bungsu dimanja?
pertama karena dia yang paling kecil. Ya. Misalkan anak bungsunya umur 10 tahun. Misalkan dia punya anak 4. Biasanya yang anak pertama tuh udah umur 20-an kan. Ya, masa umur 20 masih di cek gitu ini. Ada cuy. Yang penyandang tapi nyandang gelar. Gelar dan nilainya bagus. Jadi Iya. orang tuanya bangga. Ya. Selalu. Ya itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya nggak semua anak bungsu dimanja loh. Ada anak bungsu yang dia kena banyak tuntutan dan sebagainya, banyak juga. Yang kakak pertama dokter, kakak kedua pengacara, kakak ketiga Demonstran. entrepreneur, ya pengusaha. Nah yang keempat nih kadang suka dilema, dia anak bungsu. Kakak kamu sukses semua, kenapa kamu malas belajar? Ya padahal dipikir anak bungsunya, ya kan sudah sukses nanti saya ditanggung. Ya banyak juga yang kayak gitu. Ya, Maksudnya nggak banyak. semuanya dimanja ya. Maksudnya kenapa dimanja? Mungkin karena dia yang paling kecil, terus habis itu diingatan orang tuanya yang sudah tua, dia itu anak bungsu, anak yang masih pantas dimanja gitu. Ya pokoknya gitulah. Ya pertanyaan kedua gue yang bawa ya. Oke, pertanyaan kedua. Aku anak pertama dan anak terakhir, alias tunggal. Apakah saya anak bungsu atau sulung? Dari Maukana. Anak bungsu ya sebenarnya. Jatuhnya ya. Aku itu susah juga nih. Aku anak pertama dan terakhir, alias Tunggal. tunggal. Apakah saya anak bungsu atau anak sulung? Yang pasti Anda anak Tunggal. Anak pungut. Anda anak pungut. Kesel banget gua. Pertanyaan apaan? Anak bungsu. Gimana? Kita harus profesional. Oh ya, anak bungsu nih. Enggak, masalahnya anak bungsu itu di mana, anaknya di mana? Kan ada anak bungsu, ada anak sulung. Iya kan? Sedangkan dia anak tunggal. Jadi dia masuk ke bungsu apa yang sulung? Bungtal. Bungsu tunggal. Kalau nggak bulung, bungsu sulung. Nah, bulung ya. Berarti Anda anak bulung. Ntar kita search di Google, hewan bulung ada lagi. Foto dia. Gak boleh gitu, Pak. Udah, kalau gini jatuhnya anak tunggal. Iya, berarti Anak satu-satunya. Iya, anak tunggal ya. Yang dikasihnya tuh sepenuhnya untuk ke Iya, dia. jangan-jangan habis ini dia ngirim keresahan. Apa tuh? Keresahan anak tunggal. Nggak bakal kita bawain. Kenapa? Enggak ya. Maukana jangan aneh-aneh. Anda anak bulung. Atau sebenarnya dia punya saudara namanya Maulana. Enggak tahu dah. Wah, enggak bisa jadi. Ya kan dia disulung. Iya, Dia tunggal. Iya, iya. Oh, berarti kemungkinan Saudara goib. Mana ada, cuy. berarti kemungkinan waktu nulis kakak mau ngetik Maulana. Tipu. Jadi mau kan kan Bapaknya Kak sama- tipu, bangsa. Kak sama El itu kan jaraknya deket ya. Jangan-jangan Anda salah tipe. Nama anaknya siapa? Oh, Maulana. Terus Maukana. Nah, ini kok salah tapi bagus juga. Yaudah, gitu Yaudah. aja ya. Mungkin Pokoknya buat Maukana, lu anak tunggal, lu Iya. spesial lah, pakai telur pokoknya. iya. Lu jaga kepercayaan bokap, jaga kepercayaan nyokap, Nah. jangan sampai nyokap bokap lu kecewa. Ya, karena Anda satu-satunya ya. Mm-mm. Kalau misalkan ada saudara 4 kan, yang satunya bangsat, setidaknya ada 3 yang baik. Nah, atau tiganya yang bangsat, satunya yang baik. Ada yang baik. Ya pokoknya walaupun anak 4, 3-nya bangsat. Nah. lu misalnya lagi sekolah, lu sekolah yang benar. Kalau lu lagi gawe yang benar. Kalau lu udah jadi kepala keluarga, jadi kepala keluarga yang benar. Pokoknya buat Maukana sukses terus. Sukses terus ya. Ini jadi mendoakan ini. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Namanya mendoakan kan itu. Iya. Oke, mungkin sekian. Tutup Mul. Tutup ya. Ya. Ya mungkin sekian dari kita berdua ya.
Mungkin yang belum berlangganan Jangan lupa jangan lupa subscribe ya. di subscribe, like, comment, and share. Ya nggak usah di share juga sebenarnya. Ya nggak apa-apa kalau mau share juga. Ya supaya kita makin semangat ya. Makin bersemangat membuat video dan konten-konten kreatif lainnya dalam konten-konten keresahan ya. Iya. Ya. Di segmen RMRK ini. RMRK. Oke, akhir kata gua Mulki. Gua Bedul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Peace.